Kalau ada manfaat, ada ijabi, ada manfaat silbi. Kalau manfaat ijabi itu memang kelihatan, jadi kita memberi itu manfaat. Kalau silbi tadi darul mafasid, jadi ada kemanfaatan yang sifatnya adalah darul mafasid, itu manfaat. Dia bersyukur seperti digambarkan yang antum mengisahkan tadi tentang orang soleh yang punya niat, yang satu niatnya memberikan kebaikan, yang satu menghilangkan kemudaratan. Dua-duanya adalah mulia. Makanya adapun masalah keutamaannya, kalau di dalam dunia diskusi fikih, maka adalah darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Ini adalah karena apa? Menghindarkan kemafsadahan, kerusakan, kehancuran itu didahulukan daripada kebaikan. Tentunya jika kebaikannya itu di saat tidak mendatangkan mudarat. Kalau ternyata kebaikannya tadi tidak dilakukan mendatangkan mudarat, ya sama mendatangkan mudarat. Jadi perbandingannya adalah jika memang sesuatu tersebut jika tidak dilakukan, ya, sesuatu dianggap mudarat dulu pertama. Sesuatu kalau dilakukan menjadi mudarat, maka kalau tidak dilakukan akan jadi maslahah. Atau sesuatu yang dianggap maslahah kemudian kita tinggalkan demi menghilangi mudarat, dengan catatan di saat sesuatu yang dianggap bermaslahah tadi lalu kita tinggalkan demi menjauhi kemudaratan, kita tidak melakukan mudarat yang lebih besar lagi. Kadang ya ini kita harus cerdas betul dalam hal ini. Misalnya kita ingin menghilangkan mudarat, kita lagi bonceng anak kita bonceng anak itu adalah maslahah. Kemudian ada orang yang perlu kita tolong, orangnya gede dan itu harus kita tolong tapi tidak terlalu bahaya amat. Kemudian kita melepas anak kita yang maslahah kita jaga, kita menghilangkan mudarat orang yang ada di depan akan kita tolong. Mungkin orang buta tapi nggak terlalu bahaya amat. Kemudian setelah itu kita tolong orang tersebut, tak taunya anak kita yang kena sambar mobil misalnya, naudzubillah. Artinya tidak mutlak darul mafasid itu adalah lebih didahulukan. Jadi syaratnya darul mafasid didahulukan adalah jika maslahah yang ditinggalkan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita kembali kepada kisah dari Habibana, bahwasanya kembali kepada niat, semuanya di hadapan Allah besar. Bisa jadi niatnya orang yang mampu lebih gede bener kalau memang kebutuhannya besar. Bisa, akan tetapi daripada yang memasang paku, karena apa? Urusan gantung baju bisa dengan yang lainnya. Artinya jangan dipukul rata dalam hal-hal yang semacam ini. Lalu kembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada manfaat. Kalau dalam hadis Imam Haddad rahimahullah menukil dari satu hadis bahwasanya al khalqu kulluhum ya Allah dalam risalah ma'wana wa habu ilallahi anfa'uhum. Jadi yang paling bermanfaat apa yang bisa kita lakukan kepada hamba Allah, itulah yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari isyarat dari kisah yang disampaikan Habibullah Haddad tadi, kisah tersebut. Jadi kalau orang berijtihad baik, niat baik, hendaknya kita dalam segala sesuatu punya niatnya. Sehingga kadang niatnya itu tidak terwujud di anak kita, tapi bisa. Ada sebuah kisah agak panjang. Ada ibunda Sayyidah Maryam, namanya Hannah. Sayyidah Hannah itu punya keinginan saya pengen punya anak yang hebat. Nah, inna dzartu laka ma fi batni muharrar bebas dari gangguan, ibadahnya maksimal. Itu layaknya kaum laki-laki. Hamillah Sayyidah Hannah. Setelah hamil, inni wada'tuha untha. Aduh, perempuan. Tapi niatnya benar, kok keluar perempuan. Setelah keluar perempuan ya tidak seperti laki, walaysa dzakaru kal untha. Kemudian setelah itu Allah beri kepada Sayyidah diberi nama ini sama itu Maryam. Aku beri nama Maryam. Kemudian Sayyidah Maryam besar dirawat oleh Sayyidina Zakaria. Dan di saat dirawat oleh Sayyidina Zakaria sudah mulai tampak kelebihannya. Ada makanan di musim panas, itu makanan musim dingin. Makanan musim panas di musim dingin, musim panas. Jadi waktu nggak musimnya ada buahnya. Anna laki hada. Dari mana kau dapat ini? Dijawab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karomah. Sayyidah Maryam ternyata biarpun seorang wanita ternyata bisa beribadah melebihi kaum pria. Bahkan kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu adalah disamakan dengan kaum pria. Warkai
Ma'rakiin, rukuklah kau wahai Maryam seperti kaum pria rukuk. Nah ini. Kemudian sebegitu hebatnya niatnya Sayyidah Hana, apa yang dicita-citakan oleh beliau terwujud. Sayyidatina Maryam tiba-tiba Allah beri dalam perutnya ada satu bayi, satu janin. Kemudian terlahirlah seorang pria hebat namanya Sayyidina Isa alaihissalam. Ini gara-gara niat. Makanya kalau Imam Abu Ali Bakar Sakran mengatakan niat nikah itu sampai 50, 150, kalau terkabul semuanya Masya Allah. Jadi akhirnya keluarlah Sayyidina Isa alaihissalam ini berkat niat dan doa, niat daripada neneknya Sayyidah Hannah. Dan Sayyidina Isa alaihissalam adalah luar biasa. Itu adalah termasuk nabi yang beruntung di antara nabi-nabi yang lain. Sayyidina Musa alaihissalam berangan-angan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi gak terkabul. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam ternyata kelak di akhir zaman akan hadir dan beliau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk dari buah niat. Baik, kita penting terus memperbarui niat dan memperbaiki niat. Kata Imam Haddad dalam kitab Rihatul Ma'ani, alaikum bitaqwiyatin niyati wa tashihi wa tasyiyati wa taqiyati. Terus niat. Kemudian harus kita perhatikan juga bahwasanya niat sudah baik kadang, tapi namanya setan itu sudah berjanji aqdan lahum siratal mustaqim, akan berjanji ganggu kita di jalan yang lurus. Makanya yang sudah niat menghadiri masjid seperti ini ya, para jamaah semuanya niat. Kadang di tengah jalan berbelok, setan yang membelokkannya. Niatnya jadi bukan karena Allah, karena urusan dunia, karena urusan yang lain. Maka harus terus waspada, menjaga agar niat ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena setan tidak akan diam. Setan selalu akan menggeser niat tersebut, akan mengalihkan dari niat yang baik menjadi niat yang tidak baik. Allah a'lam.